Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Suyus Windayana, MAPP SC selaku keynote speech yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Insinyur Suyus Windayana yang telah hadir melalui Zoom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kakadil dari Provinsi Banten, dan juga sambutan dari Pak Ketua Umum Perperiman Pak Peliharaan, kemudian juga Bapak Ketua Region Banten, kemudian dari kampus dan wakili seluruh pejabat administrator yang ada di Provinsi Banten, Polisi Pangkasan, seluruh tempat di Banten dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama mulai kegiatan hari ini karena tidak sulit lebih pernah disebutkan di Panama dan Indonesia dengan sekali dan pernah membahas mengenai bagaimana ini praktik pelaksanaan evaluatif yang dibuat oleh artis. Kalau ini yang saya hormati, yang kita ketahui pada tanggal 4 Desember kemarin lalu sudah diresmikan seluruhkan dari implementasi kebijakan ekonomi mulai Bapak Presiden di Istana dan ini sebagai mutu kita bagi seluruh rekan-rekan dan untuk menunjukkan rekan ini menjadi rekan yang standar ya. Pada itu kita ketahui di beberapa negara yang kita kunjungi sebagai sebagai studi banding negara sudah maju itu tidak ada satu negara menjadi suatu negara yang maju apabila anaknya dari ya, kota-kota ini sudah, kota-kota di Eropa itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, semua kejumpaannya sudah seluruh layanannya sudah beralih ke ekonomi 610 tahun dan 20 tahun sudah mulai jadi ini menjadi waktu kita dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan beberapa kali pertama di hari ya, kemudian tahun 2023 kemarin dan juga dalam mengatas eksekusi COVID dalam basis ekonomi, Pak Presiden mengatakan bagaimana strategi ekonomi ini menjadi membentuk unsur perubahan-perubahan kaitannya dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan juga dan pemerintah juga harus menerapkan supaya ekonomi dan ini mulai masuk kepada layanan-layanan pengamanan dan kegiatan-kegiatan program strategis. Jadi di awal tahun ini bahwa dari Ibu saya informasikan bahwa untuk seluruh sertifikasi pada barang milik negara, barang milik pemerintah daerah dan kita kemudian juga untuk redistribusi aset kita ekonomi dan juga lain seperti saya tadi menyiapkan ekonomi jadi bagaimana ekonomi luar ini saya
saat ini sudah mendekati 90%. Jadi sebagian besar layanan yang ada di sistem kegiatan administrasi pertanahan ya ada sekitar lebih kurang 200 layanan itu akan kita sederhanakan baik dari sisi input dan juga dari sisi prosesnya sehingga akan menjadi lebih mudah tetapi kalau datanya akan ada beberapa hal yang nanti akan kita lihat misalnya seperti perayaan tahunan itu akan kita sederhanakan menjadi satu proses pendaftaran. Jadi tidak seperti sekarang 20% dicek tidak mendapatkan kekayaan didapati cek lagi didapatkan tahunan. Kemudian juga ke depan untuk pemeriksaan juga bisa dilakukan dengan apabila sudah selesai diukur langsung kita kualifikasi. Dalam proses-proses sertifikasi ini tentunya banyak material yang masuk ke yang kita masukkan ke dalam layanan yang baru. Jadi ini menjadi momentum baru karena kita analisa layanan itu membedakan dua layanan satu jadi biasanya sekitar 5 juta layanan tahun ini dari tahun ini bisa menjadi 7 juta layanan dan itu cukup tinggi dan tinggi di tahun ini jadi dari target kita sekitar 2,4 juta kita sudah mencapai depannya dulu dan paling banyak karena di tahun-tahun ini itu kaitannya dengan perpanjangan dan pembaruan karena pada tahun 93 dan tahun 98 itu banyak sekali faktor-faktor penjara ekonomi pendidikan sehingga dan cepat proses pendataan sehingga ini 30 tahun 35 tahun kemudian tahun ini berkaitan kita lakukan dengan lebih mudah ya, karena tidak perlu lagi menunggu orang secara elektronik melihat suatu data nanti kita lakukan pada saat itu. Jadi ya integrasi dengan digital dan pelayanan para juga sudah kita pertimbangkan untuk percepatan. Bagaimana penerapan dari perbedaan ini secara seperti itu tidak itu nanti akan dilakukan di seluruh wilayah nanti dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan yaitu kesiapan infrastruktur kemudian dan SDM diberikan pemerintahan jadi bagaimana kita melihat infrastrukturnya dari sisi IT dari sisi perangkat kesehatan dan juga dari sisi ketersediaan data jadi saya kira ada satu kantor atau dua kantor yang harus mengatakan sehingga itu akan menjadi prioritas untuk dilakukan layanan ekonomi ini. Saya minta untuk anggaran, anggaran selatan, dan Cilegon, misalnya pasangan itu menjadi prioritas pada tahun ini untuk kita melakukan layanan sana. Kemudian juga kita prioritas dari pelaksanaan di kabupaten dan juga mobilitas dan juga masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai saat ini sampai hari dari pemerintah institusi kita sudah menetapkan 240 lahan sebagai lokasi pada proyek dan tahun ini kita akan melakukan minimal 140 lahan lokasi proyek sampai ekonomi. Dan ini sudah dicoba di kota dipasang seperti proyek dia sudah mengembangkan, dia sudah memberikan dan berproduksi dan berjalan. Jadi tahun ini kita akan melakukan 100 kantor ekonomi dan 100 kantor pemerintahan termasuk tadi yang saya sampaikan di Provinsi Banten. Di Kabupaten saya berharap kegiatan-kegiatan di Banten dan Mampir dan Mampir di kota-kota itu segera diselesaikan untuk karena ini akan dilaksanakan.
Kemudian Bapak dan Ibu kita dari Provinsi Banten itu totalnya jumlahnya ada sekitar 1.609. Alhamdulillah tinggi itu tapi saya pikir di Banten ini yang jumlahnya 1.609 ini ternyata adalah di Banten dan Bolivar dan di belakang ada terlalu dicek ada 34 daerah yang belum melakukan validasi. Kemudian kita melihat datanya saya dapat laporan dari PPAD di Provinsi Banten itu ada 123 PPAD yang tidak pernah membuat akte. Jadi apakah PPAD baru, lama, nanti ya saya juga. Dan dari 1959 ini hanya seperempatnya yang melaporkan sudah melaporkan secara. Jadi nanti kita akan monitor ulang ada di Banten. Sampai kita akan melakukan monitoring untuk perhatikan apa yang sedang dilakukan sama seperti di saya juga mengundang terlibat dan pemerintah bagaimana yang dilakukan dengan negara turunan Inggris dengan e-convention itu apakah mau ke Eropa atau Australia atau Malaysia itu boleh bagi sekalian bagaimana tanyakan pelatihan dan bagaimana sekali tanggung jawab terkait dengan layanan air berbasis. Jadi di sini juga pasti tetap kita melakukan monitoring pada data-data yang dimasukkan oleh Interpol seperti BPD, kita sponsor dan juga pada air boleh dilakukan baik. Jadi saya pikir kita sekalian proses verifikasi di kemarin ada sekitar 200 PPAD. Jadi 200 PPAD ini ya membuat saya kita untuk ke depan akan melakukan dalam ekonomi juga bisa minta untuk segera melakukan validasi dan seluruh berbagai melaporkan hasilnya di perbedaan yang sudah ada dan sudah melihat apa yang dilaporkan secara baik supaya Ibu tidak perlu melaporkan hasilnya secara langsung. Nanti kita lihat. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan peraturan PPN 16 tahun 2021 yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan PPN nomor 3 dan PPN nomor 3 tahun 1997 tentang tanah yang mengubah pasal 111 yang tidak meniadakan pemenuhan itu dalam kewajiban dan membuat secara ukuran yang baik. Kita sudah disahkan, sudah bekerja, dan ini sudah bisa dulu di awal itu dan hasil misalnya adalah membawakan bisa menjadi paham. Jadi artinya pasal ini sudah bisa dilakukan dan juga beberapa undang-undang bagaimana penjagaan pemenuhan ini dan antara juga bagian dari seluruh iman dan ini untuk penjagaan penjualan seperti jadi Bapak dan Ibu kemudian pesan kita sekarang kita juga itu bisa kita tapi sebenarnya kita akan monitor bagaimana apa yang menulis kemudian
ketika kita dilakukan kesempatan ini diharapkan serta ini bisa memperbaiki bagaimana penjelasan SOPK dalam sektor keparlementan habis ya dilakukan berdasarkan pasal 111 Jadi saya berharap kepada Ibu kita bisa melaksanakan layanan aspek politik dengan sejarah tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat supaya aspek-aspek yang terjadi sekarang ini proses yang tidak bisa kita kontrol, proses-proses pemerintahan yang dinilai oleh masyarakat dan masyarakat masih banyak terkait dengan proses-proses ini bisa kita hadapi. Jadi Ibu demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya tidak bisa hadir ini oleh Ombudsman ya dari terpaham dan sebagainya. Dia kan gitu yang bisa saya sampaikan, tapi saya sampaikan satu kali dulu tadi sama seperti Pak Ambil ya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu kantor federasi online-nya sudah cantik. Saya dikasih paket untuk melakukan validasi dan juga melakukan hanya secara elektronik. Demikian Bapak Ibu sampaikan dari ya, santi.